Asal-usul sosial dan kultural gerakan lingkungan Jürgen Habermas. Dalam pembahasan tentang teori sosial klasik, politik lingkungan dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan yang saling memengaruhi, yang ditentukan secara struktural, pemahaman kognitif tentang dunia dan nilai-nilai ideal moral. Giddens menawarkan dua penjelasan atas kemunculan politik lingkungan. Di satu sisi, politik lingkungan dicirikan sebagai tanggapan atas ancaman ekologi berisiko tinggi, dan dengan demikian merupakan suatu politik yang dimobilisasi oleh kepentingan pemeliharaan diri. Di sisi lain, Giddens menggambarkan politik lingkungan sebagai tanggapan terhadap kehampaan normatif urbanisme modern, dan dengan begitu sebagai politik yang dimobilisasi oleh nilai-nilai ideal dan imperatif-imperatif moral. Analisis linguistik dan teori aksi. Habermas berpendapat bahwa analisis linguistik dilengkapi dengan teori tindak tutur, dapat melalui rekonstruksi rasional mengungkapkan presuposisi yang universal dan tak dapat dihindari dalam bahasa sehari-hari. Dengan demikian, semua aksi komunikatif tindak tutur berpotensi meningkatkan serangkaian klaim validitas. Klaim-klaim validitas tertentu, jika diutarakan, dapat dibenarkan secara rasional melalui wacana argumentatif. Wacana ini dapat diperjelas dalam kondisi-kondisi yang merupakan situasi wacana yang ideal. Teori modernitas Habermas dan Weber. Tindakan Habermas menggunakan model ini hanya dapat dipahami terkait dengan kekhawatirannya terhadap modernitas. Apabila the theory of communicative action adalah ikhtiar memahami modernitas secara sosiologis, maka the philosophical discourse of modernity mendekati subjek yang sama dari sudut pandang filsafat. Dalam menelusuri jalannya filsafat barat pasca pencerahan, Habermas mengidentifikasi paradoks moral abadi, paradoks yang menandai wacana filsafat modernitas yang memang digembor-gemborkannya, yaitu pengakuan bahwa pemahaman diri hanya dimungkinkan lewat keterputusan diri dari tradisi. Dalam melahirkan keterputusan itu, argumen filsafat modern juga menghasilkan tuntutan atas sumber moral yang dasar kebenarannya tak tergoyahkan. Habermas menyebut ini sebagai perkembangan modernitas yang sepihak. Kita telah pindah dari wilayah filsafat ke wilayah sosiologi, dari rasionalitas ke rasionalisasi. Tak mengherankan jika Habermas harus membaca ulang Weber, merekonstruksi dua dimensi sosiologi historisnya yang terpisah, namun secara kesejarahan saling berhubungan. Rasionalisasi kultural yang melibatkan kekecewaan agama di dunia dan kemunculan struktur kesadaran modern, serta rasionalisasi sosial yang memicu kemunculan domain formal ekonomi rasional yang berdaya guna dan tindakan politik yang terlembagakan. Habermas mendeteksi dua keterbatasan karya Weber. Pertama, gagasannya tentang tindakan rasional secara eksklusif terikat pada gagasan strategis atau rasionalitas instrumental. Kedua, bahwa sifat rasionalisasi sosial tetap saja tidak dapat diperjelas guna memberikan standar normatif yang akan digunakan dalam menilai kemajuan sebenarnya. Habermas berusaha membangun sebuah teori rasionalisasi sosial yang meraup berbagai bentuk tindakan rasional yang dibuat secara eksplisit dan cukup tajam, yang mungkin saja secara normatif mencela bentuk-bentuk patologinya dan secara historis menjelaskan perkembangannya. Apabila Weber adalah titik awal Habermas dalam mempertimbangkan lintasan rasionalisasi, maka dibutuhkan sebuah model alternatif evolusi sosial dan kapitalisme akhir.
Evolusi sosial dan rasionalisasi dunia kehidupan. Sebuah model alternatif evolusi sosial pertama kali diuraikan dalam Communication and the Evolution of Society. Habermas sebelumnya mengkritik Marx agar mengurangi konsepsi tindakan manusia untuk bekerja sendiri. Bagi Habermas, perkembangan masyarakat manusia harus dilihat dengan dua sumbu otonom yang saling bergantung. Yang pertama, keberhasilan dalam reproduksi material, dan yang kedua, kemajuan dalam perkembangan moral. Habermas berpendapat demikian tanpa memberi penjelasan kausal tentang hubungan antara diferensiasi fungsional dan moralitas yang terintegrasi dalam karya Durkheim. Diferensiasi ini terletak pada perbedaan antara sistem dan dunia kehidupan. Dengan demikian, model yang menaungi teori evolusi sosial Habermas berdasarkan pada rasionalisasi dunia kehidupan yang memiliki implikasi normatif dan konsekuensi evolusioner. Habermas kini dapat menawarkan jawaban atas paradoks normatif modernitas, rasionalisasi dunia kehidupan yang membawa masyarakat modern, dan subsistem media pengarah yang terpisah menjadi ada, secara bersamaan memberikan kriteria normatif yang akan digunakan untuk mengambil keputusan pengembangan berikutnya. Habermas menunjukkan bahwa perubahan sosial kultural merongrong kapitalisme, karena distribusi kekuasaan dan kekayaan saat ini yang pengaruhnya terhadap reproduksi kehidupan sosiokultural tidak dapat disepakati di bawah analisis rasional, maka krisis legitimasi akan terjadi. Euridifikasi dan patologi kepribadian. Euridifikasi memungkinkan Habermas bereksplorasi di mana dinamika sistem administrasi dan konstitusi historis dari klien menyasar kepribadian dalam kehidupan dunia. Euridifikasi biasanya mengacu pada peningkatan umum hukum formal dalam masyarakat modern. Habermas membedakan antara dua jenis euridifikasi: perluasan hukum untuk mengkodifikasi dan membina bentuk informal organisasi sosial dan wilayah yang berada, dan spesialis hukum yang tertata. Gelombang awal euridifikasi ketakutan oleh lembaga-lembaga hukum baru menahan untuk kepentingan warga negara dan subjek hukum swasta, dinamika politik dan ekonomi yang telah dipacu oleh pelembagaan hukum dan kekuasaan. Patologi sosial. Ulasan-ulasan Habermas tentang patologi masyarakat lebih sama. Dia berpendapat bahwa ketidakseimbangan sistematik ekonomi dan politik menjadi krisis pengendali ketika kinerja ekonomi dan negara secara nyata tetap berada di bawah tingkat aspirasi yang sama. Krisis pengendali tersebut dinetralkan oleh jalan lain menuju sumber daya komponen masyarakat dunia kehidupan. Teori modernitas Habermas. Teori modernitas Habermas selagi secara khas cocok merenungkan patologi-patologi Weberian membayar harga untuk suatu fokus tertentu.
Untuk sementara, Habermas mempertahankan keasikan Weber dengan rasionalitas dan generalisasi teoritis mengenai hubungan antara mobilisasi politik dan kecenderungan jangka panjang dalam masyarakat modern. Dia tidak pelak kekurangan kepekaan historis terhadap karya Weber. Model Habermas terlalu tidak sensitif dan abstrak dalam memahami sejarah rumit yang diperkirakan karena 3 alasan. Engelhardt dan pasca materialisme. Engelhardt berusaha menggambarkan dan menjelaskan 2 fenomena. Yang pertama, gambarkan perubahan besar dan abadi dalam orientasi nilai publik Barat sejak Perang Dunia Kedua. Terus yang kedua, dia berpendapat bahwa tingkat dan bentuk keterampilan politik yang segmen publik tertentu tersebut telah meningkat secara besar-besaran. Dalam menjelaskan kebangkitan pasca materialis, argumen kunci Engelhardt tentang pengalaman kelompok yang khas dari generasi pasca perang ini didasarkan pada 2 asumsi. Yang pertama, ada hierarki kebutuhan manusia yang harus dipenuhi sebelum manusia akan peduli dengan keinginan tingkat tinggi. Karena itu, prioritas akan diberikan kepada masalah materi dan keamanan sebelum masalah pribadi estetik. Kedua, sosialisasi dan aspek lain dari pengalaman masa kanak-kanak adalah faktor kunci dalam membangun orientasi nilai dalam diri seorang individu.